Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul adzim. Ini ayat favorit ya. Mungkin sering kita dengar, sering kita baca, mungkin sebagian kita hafal. Jadi surat ini atau ayat ini memang favorit banget gitu. Karena mungkin dari sekian banyak ayat Al-Quran, ini salah satu di antara ayat yang menyebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memujinya, Muhammadur Rasulullah. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan dalam Al-Quran tentang nabi-nabinya, itu jarang sekali para nabi itu dipanggil dengan panggilan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul ya, rata-rata dipanggil langsung dengan namanya, ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh ya, dipanggil langsung namanya ya. Tapi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah selalu menggunakan kalimat yang indah, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu. Atau dalam ayat Al-Isra malah subhanalladzi asra bi 'abdihi ya, disebut nama gelarnya yang sangat indah. Nah, sedangkan di ayat ini Allah memang menyebutkan namanya, tapi bukan dalam konteks dialog ya, bukan konteks dialog, tapi konteksnya informasi kepada kita, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Ini salah satu bentuk kemuliaan, ta'zim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau nabi kita dimuliakan, berarti umatnya pun menjadi umat yang dimuliakan. Nah, itu yang menjadikan ayat ini sangat spesial. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Walladzina, dan orang-orang ma'ahu yang bersamanya, asyidda, orang-orang yang bersamanya berarti para sahabat Rasul. Bagaimana karakter mereka? Asyidda, mereka orang-orang yang keras, tegas, 'alal kuffari, kepada orang-orang yang kafir. Ruhama, dan mereka saling berkasih sayang, saling mencintai, bainahum, di antara mereka kaum muslimin. Nah, ini yang menarik. Di sini Allah sebutkan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ada sifat asyidda'u 'alal kuffar, punya ketegasan terhadap orang di luar Islam. Tegas gimana? Apa kita harus berbuat kasar? Enggak begitu juga maksudnya. Tegas dalam artian tegas dalam prinsip ya. Tegas di dalam keyakinan, tegas dalam urusan ibadah
Kita nggak mau dan nggak boleh agama kita, keyakinan kita dicampur-campur dengan keyakinan agama yang lain. Kita tidak mau kalau ibadah kita dicampur-campur, digabung-gabung dengan agama lain. Nggak bisa. Karena itu harus murni, mukhlisina lahuddin, memurnikan agama ini benar-benar hanya untuk Allah. Maka nggak bisa dicampur dengan yang lain. Makanya MUI mengeluarkan fatwa, Pak. Nggak ada itu namanya salam gado-gado, itu nggak ada. Ya, salam gado-gado. Ya, Muslim mengucapkan salam macam-macam. Ya, gitu. Yang lebih sedihnya begini, mungkin kalau di hadapan audiens yang bermacam-macam agamanya, ya agak sedikit normal lah gitu. Kenapa? Ya ada objeknya gitu. Ini yang unik itu disampaikan di hadapan semua kaum muslimin. Salamnya macam-macam diucapkan semuanya. Lo yang dia salamin siapa? Jadi ini kita nggak bisa bercampur-campur itu. Ya. Makanya nggak ada pula yang kemudian hari raya itu bareng-bareng, itu nggak ada. Umat Islam mengikuti hari raya umat lain, nggak ada. Nggak boleh. Walaupun dulu awal-awal MUI dibentuk sempat ada salah satu pejabat negara yang menganjurkan umat Islam untuk demi toleransi beragama untuk ikut merayakan hari raya umat lainnya. Maka ditentang keras oleh ketua MUI pertama, yaitu Buya Hamka, ya, sampai disurati menteri agamanya, tolong dong fatwanya dicabut. Maka Buya Hamka bilang, enggak, daripada saya cabut mending saya mundur. Maka beliau lebih memilih mundur. Tegas, Pak. Ya, ini tegas. Ya, bukan berarti kasar, keras, berbuat jahat. Oh, tentu tidak. Kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Ya, tapi punya ketegasan. Ruhama bainahum, dan berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Nah, di zaman sekarang ini kebalik, Pak. Lucu juga gitu. Ada orang-orang itu dengan sesama kaum muslimin keras, ya, tegas sampai ngusir-ngusir, ya. Tapi kepada orang di luar Islam mereka berangkulan, ya, terus ngikutin semua apa yang mereka mau. Ini lucu gitu. Ya. Kok bisa mereka keras kepada sesama kaum muslimin? Iya, karena beda pengajian, beda organisasi. Ya. Ini kan aneh gitu. Karena ini merupakan ujian besar bagi umat Islam untuk mengembalikan kembali sifat ini. Kalaupun ini disematkan kepada sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu, maka tentu ini tidak menutup peluang bahwa kita pun bisa belajar untuk menjadi seperti mereka, punya sikap tegas terhadap orang-orang kafir, tapi juga punya rasa kasih sayang, cinta kasih kepada sesama kaum muslimin. Jadi kalau ketemu kaum muslimin itu ya harus banyak senyum, ya, saling menyapa, ya, saling menolong, ringan tangan untuk membantu. Itu begitu, Pak. Meskipun barangkali ada perbedaan sedikit ataupun banyak, ya nggak ada masalah. Tapi harus menunjukkan demikian. Kenapa? Salah satu ukuran kualitas iman kita itu dilihat dari kepedulian kita terhadap sesama kaum muslimin. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu kan tegas. Ya. Imannya tidak sempurna sebelum dia memiliki cinta kasih kepada saudaranya. Ya. Dalam hadis yang lain bahkan Rasul mengatakan, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim saudara bagi muslim lainnya, maka ia tidak akan menzalimi saudaranya dan tidak akan merendahkan, tidak akan menelantarkan saudaranya. Kan kalimatnya tegas itu. Ya, jadi ukuran kepedulian itu menjadi ukuran kualitas keimanan. Nah, itu sifat yang pertama, punya ketegasan kepada orang-orang kafir tapi berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman, dan jangan dibalik.
Ya, kalau dibalik itu rusak ini agama kita ini. Apa sifat berikutnya? Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tarahum, kamu Muhammad melihat mereka ruk'an, banyak rukuknya, sujadan, banyak sujudnya. Artinya mereka itu ahli ibadah, Pak. Sahabat-sahabat Nabi itu ahli ibadah. Ya. Ada yang senangnya ibadahnya itu sholat, ada yang senang ibadahnya itu puasa, ada yang senang baca Quran, ada yang senang zikir, macam-macam. Ada yang senang sekali menjaga wudhu, ada yang mengerjakan semuanya sesuai kemampuan. Ya. Mereka ini ahli ibadah, ruk'an sujada, banyak rukuk, banyak sujud. Ya. Dan itu semua dilakukan yabtaghuna, karena mengharapkan fadlan, karunia, minallahi, dari Allah, waridwana, dan keridhaan Allah. Yang dicari dengan ibadah itu adalah karunia dan ridha Allah. Artinya ikhlas di dalam ibadahnya, memurnikan, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sifati mereka dengan banyaknya beramal, banyaknya sholat, ya, dan mereka memiliki keikhlasan dalam hati dan selalu mengharap balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa surga, ya, mengharapkan pula karunia di dunia, pengen mendapatkan rizki dan mendapatkan ridho Allah yang merupakan capaian yang paling tinggi. Waridwanum minallahi akbar, dan ridho Allah adalah obsesi terbesar mereka. Nah, ahli ibadah. Maka tidak ada itu orang Islam itu yang nggak senang ibadah, itu tidak ada, pasti senang ibadah. Orang itu kalau keislamannya makin bagus, salah satu tandanya ibadahnya makin bagus, Pak. Senang ke masjid, ya, yang tadinya sholatnya cuma sholat fardu saja, sekarang mulai nambah sholat sunnah qobliyah ba'diyah, nanti nambah lagi sholat duha, tahajud, nambah, itu pasti. Beriringan, makin berkualitas makin bagus, makin banyak makin bagus. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyebut generasi terbaik itu adalah generasiku, karena mereka itu ya ilmunya ada, dapat bagus, berkualitas, amalnya banyak dan berkualitas, pengorbanan dan perjuangannya kelihatan, ya. Kelihatan, ya. Jadi kalau kita mengkaji gitu ya, ada sahabat-sahabat Nabi itu yang menghatamkan Quran itu seminggu sekali. Ada yang 3 hari sekali, ada yang sehari sekali, ada yang khatam Quran itu dalam 1 rakaat, Pak. Antara maghrib sampai isya, 1 rakaat, yaitu dalam sholat itu dari maghrib sampai isya. Mohon isyanya bukan jam 7, isyanya jam 12 gitu. Ya, tapi selesai Quran itu. Di antaranya siapa? Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, ya, Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat-sahabat Nabi, mereka tuh ahli ibadah, ya. Senang, cinta dengan ibadah, malamnya itu hidup dengan ibadah, ya. Itu jadi sifat yang kedua, mereka banyak beribadah, banyak beramal, banyak berbuat, ya. Nah, tentunya juga kami mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwa tentu di sini bukan berarti kita harus memfokuskan hidup kita di dalam masjid, ruku, sujud, sholat, puasa, zikir, baca Quran terus, sementara di luar tetangga kita kelaparan, kita nggak peduli. Anak-anak yatim terlantar, kita nggak peduli. Ada orang kesusahan, kita nggak peduli. Ada orang sakit, kita nggak peduli. Nggak begitu juga, ya. Karena Allah juga akan bertanya dalam sebuah hadis qudsi, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada hambanya, wahai hambaku, aku sakit, tapi kamu tidak menjengukku. Ya, ya Allah, bagaimana caranya aku menjengukmu padahal engkau adalah Tuhan semesta alam? Ya.
Lalu Allah mengatakan, itu loh hambaku si fulan, dia sakit dan kamu tahu, kamu tidak menjenguknya. Padahal kalau kamu mau menjenguknya, kamu akan mendapati aku ada di sisinya. Maksudnya apa? Kalau kamu mau menjenguknya, aku akan memberikan balasan, pahala dan karunia kepadamu. Allah bertanya lagi, wahai hambaku, aku lapar, minta makan kepadamu, tapi kamu nggak kasih. Ya Allah, bagaimana caranya aku memberikan makan kepadamu sementara Engkau Tuhan semesta alam? Kan nggak mungkin. Lalu Allah mengatakan, hambaku itu di sebelahmu, dia kelaparan, minta makan, tapi kamu tidak berikan. Dan begitu seterusnya. Allah bertanya. Jadi selain semangat kita dalam beribadah, maka semangat kepedulian kita tadi, termasuk dalam kategori ruhama bainahum, itu juga harus muncul. Karena sepaket umat Islam itu paket komplit, Pak. Ibadahnya bagus, sosialnya juga bagus. Kalau diajak berjuang, semangat. Diajak berkorban, siap. Jadi umat Islam itu yang terbaik itu paket komplit. Semuanya bagus. Makanya disebut sebagai generasi yang unik, umat yang unik, ya. Yang semua orang di luar Islam itu merasa terheran-heran kalau hatinya itu benar, hatinya itu normal, pikirannya normal, ya. Makanya guys, sampai sekarang ini informasi yang kami dapatkan, lebih dari 10.000 orang di Eropa telah masuk Islam hanya karena melihat kesabaran keteguhan rakyat Gaza dalam menghadapi ujian perang ini. Kenapa? Loh, orang diberikan ujian segitu beratnya, hancur rumahnya, hancur kotanya, tewas keluarganya, ya, susah hidupnya, kurang makan, kurang minum, nggak ada obat, susah segala-galanya, tapi tidak pernah mengeluh, mengumpat, mencaci, ya, bahkan terus mengeluarkan kalimat-kalimat positif, berdoa, berharap kebaikan dari Tuhannya. Nah, mereka tuh heran, kok ada makhluk manusia model begini? Nah, itu paket komplitnya umat Islam itu begitu. Dan mereka tetap semangat ibadah, tetap berjuang, siap berkorban, paket komplit, ya. Makanya wajar kalau hanya dalam waktu 23 tahun Allah berikan kemenangan kepada Rasul dan para sahabatnya. Karena model-model orangnya kayak gitu, ya, berkualitas. Apalagi sifat berikutnya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, tanda mereka, fi wujuhihim, ada pada wajah-wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas-bekas sujud. Saking mereka itu banyak beribadah, banyak beramal, maka tanda kebaikan itu tampak pada wajah-wajah mereka, ya. Apa tandanya? Apakah di atas dahi ini ada capnya hitam-hitam, ya? Kalau orang Buddha kan ada juga, ya, ada 6 biji itu, ya. Apakah itu tandanya? Ternyata enggak, ya. Nah, di sini kita menarik, simahum fi wujuhim min atharis sujud, yang dimaksud adalah ada tanda kebaikan di wajah. Apa itu? Ya, ada yang menafsirkan dengan kekhusyuan, wajahnya kelihatan khusyuk. Wajah yang khusyuk itu gimana? Kayak wajah siapa? Ya, wajah yang khusyuk. Ada yang wajahnya diam-diam, teduh-teduh, menghanyutkan gitu. Awal ketemu kelihatan baik, gitu kan, cerah. Lama-lama penipu juga nih orang itu. Gitu, ya. Tapi beda. Bagi orang yang beriman tuh merasakan aura, dan memang orang beriman tuh berbeda. Ini lihat al-khusyuk, ada kekhusyuan di wajahnya. Ada juga yang mengatakan seperti as-suddi, as-salatu tuhsinu wujuhahum. Salat itu membuat wajah mereka menjadi bagus, ya. Jadi salat itu membuat wajah menjadi bagus. Man kathurat salatuhu billaili hasuna wajhu bin nahar. Sebagian salafus saleh mengatakan siapapun yang banyak salat malamnya di malam hari, maka di siang hari wajahnya terlihat bagus. Jadi nggak perlu beli itu
skincare kalau anak muda. Pencerah wajah gitu ya Pak ya. Ya. Bapak-bapak sih udah nggak perlu, tapi kan anak-anaknya biasanya minta duit buat beli ini, buat wajahnya biar cerah gitu biasanya. Ya. Siapa lagi? Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhu bin nahar. Siapapun yang banyak salatnya di malam hari, maka di siang hari wajahnya terlihat bagus. Sebagian lagi mengatakan, innalil hasanati nuran fil qalbi. Kebaikan itu memunculkan cahaya dalam hati. Wadiyaan fil wajhi, dan memunculkan cahaya di wajah. Wasa'atan fir rizki, menyebabkan lapangnya rizki. Wa mahabbatan fi qulubin nas, dan menumbuhkan cinta di hati manusia. Nah ini ya. Kemudian Amirul Mukminin Utsman bin Affan mengatakan, man asarra ahadun sariratan ma asarra ahadun sariratan illa abdahallahu ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Jadi orang tuh kalau banyak ibadah, banyak amal soleh, itu terlihat dalam raut wajahnya dan juga terasa dalam tutur kata di lisannya, Pak. Pasti baik. Ya. Dalam tafsir Al-Wasit yang dimaksud adalah tanda itu berupa cerah dan terangnya wajah. Ya. Lihat aja nanti wajahnya ahli ibadah itu beda. Ya. Jadi bukan kemudian sekedar adanya bekas hitam di mana Pak? Di dahi. Enggak sekedar itu. Ya. Karena ada orang yang sampai hitam di sini tapi hatinya itu keras kepada umat Islam, Pak. Kasar sekali. Benci sekali sama umat Islam yang enggak cocok sama dia, yang enggak ngikutin seperti dia. Ya. Ada yang begitu. Ini zaman Rasulullah SAW, Rasul sudah bilang kelak ada zaman di mana orang itu sholatnya ngalah-ngalahin kalian, puasanya ngalah-ngalahin kalian, bacaan Qur'annya ngalah-ngalahin kalian. Tapi sayangnya Qur'an itu mereka baca tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya apa? Qur'an tidak membekas dalam perilaku. Mereka justru malah mengkafirkan sesama kaum muslimin, bahkan menghalalkan darah mereka. Itu yang kemudian dikenal dengan kelompok Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu mereka ahli ibadah. Tapi yang dimaksud di sini ahli ibadah yang juga memiliki sifat-sifat yang lain tadi yang seperti kita sebutkan. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi itu diantara tanda-tanda sifat-sifat yang dimiliki oleh pengikut Rasulullah SAW. Kemudian, dzalika mathaluhum fit Taurah. Dzalika itulah mathaluhum perumpamaan mereka fit Taurat di dalam kitab Taurat. Jadi rupanya sifat-sifat seperti ini sudah disebutkan di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka di dalam kitab Injil kazar'in akhraja syat'ahu, seperti pohon akhraja syat'ahu yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu lalu menguatkannya, fastagladha maka dia menjadi kuat, menjadi kokoh, fastawa ala suqih lalu menjadi sempurna pohonnya, ya. Liyaghidha yu'jibu zurra, saking bagusnya pohon itu membuat takjub orang-orang yang telah menanamnya. Ya. Yang menanam siapa? Rasulullah. Yang menanam siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat menanam benih berikutnya, tumbuh tabi'in. Tabi'in menanam benih berikutnya, muncul tabi'ut tabi'in. Mereka menanam benih berikutnya, muncul ulama-ulama berikutnya sampai di zaman kita ini. Hasil didikan para ulama dan orang-orang soleh yang ikhlas yang mengikuti jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyaghidha bihimul kuffar, pohon-pohon yang kokoh, yang kuat, yang hebat, yang menakjubkan itu, ya, membuat benci orang-orang kafir. Hanya orang kafir itu selamanya nggak akan suka, Pak, kalau Islam ini itu berkembang,
orangnya baik, ya maju, nggak akan suka. Makanya dibuat gimana caranya supaya negeri-negeri Islam itu nggak ada yang maju. Coba saya tanya, di dunia ini negara Islam yang maju itu mana? Rata-rata mandek di istilah negara berkembang. Dari zaman dulu sampai sekarang berkembang mulu. Kapan majunya? Ya. Kalau barangkali kita ini kalau berkembang sama maju malu ya. Berkembang makin lebar, maju ke depan perutnya malu kita. Tapi kalau ya, setelah lama nggak ketemu kok sekarang banyak kemajuan gitu ya. Ya, perutnya maju ternyata gitu. Ya. Jadi yang dimaksud adalah kemajuan berpikir, kemajuan ilmu, kemajuan peradaban, ya, itu tidak disukai. Nah, demikianlah sifat-sifatnya mereka yang begitu luar biasa, begitu bagus, maka Allah menjanjikan kepada mereka, wa'ada telah berjanji, Allah menjanjikan kepada alladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman dan beramal soleh, minhum di antara mereka, maghfiratan akan Allah berikan ampunan, wa ajron azima dan pahala yang sangat besar. Ya, bagi mereka para sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikutinya dijanjikan Allah ampunan dan pahala yang besar. Nah, dengan ayat ini jamaah rahimakumullah, semua ulama sepakat seluruh sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang adil, yang mereka semua pasti masuk surga. Karena ini kan kesaksian Allah. Bahkan di ayat yang lain dimunculkan radhiyallahu anhum wa radu'an dalam akhir surah Al-Hasyr. Mereka ridha terhadap Allah, Allah pun ridha kepada mereka. Itulah kenapa kalau kita menyebut nama sahabat, maka gelarnya radhiyallahu anhu. Ya. Karena Allah sudah ridha mereka, ridha terhadap mereka. Dan karena itu kemudian muncul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, infak kalian yang sebesar gunung Uhud berupa emas itu tidak akan setara dengan satu mud saja dari amalan mereka, atau bahkan nggak sampai setengahnya. Satu mud itu seberapa, Pak? Seliter kurang. Ya, jadi emas segede gunung yang kita infakkan tidak setara dengan amalan mereka satu mud itu, bahkan setengahnya pun tidak nyampe. Menandakan begitu besarnya pahala mereka di sisi Allah. Makanya kalau ada orang-orang yang mencaci, mencela sahabat Nabi, itu para ulama sepakat dia telah kafir, Pak. Sampai begitu. Makanya Syiah itu paling benci kepada Abu Bakar, Umar, benci kepada istri Nabi yang namanya Hafsah, putrinya Umar, benci kepada Utsman. Kenapa? Karena Abu Bakar, Umar, Utsman itu dianggap telah mencuri kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Mereka sangat benci kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, mencaci, bahkan mengatakan dalam ini syahadat mereka itu ditambahi, mereka bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah pasti di neraka. Bayangkan, itu syahadat mereka, Syiah. Ya. Nah, kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Kita meyakini berdasarkan ayat ini semua sahabat Nabi orang-orang pilihan yang telah Allah pastikan ampunan dan surganya bagi mereka. Ya. Persoalan mereka ada punya kesalahan, ya karena mereka manusia, bukan malaikat, tidak maksum. Jelas mereka pasti punya kekurangan, punya kesalahan, tapi Allah sudah mengampuni semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Nah, itulah penghargaan kita juga kepada mereka semua, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, demikian, dengan ini tuntaslah pembahasan kita tentang surah Al-Fath yang sudah kita bahas kayaknya setahun
dari Maulid, sekarang mau ketemu Maulid lagi. Ya Pak Haji setahun ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang besar untuk kita semua. Minimal semangat kita untuk meneladani Rasul dan para sahabatnya. Ada Pak yang menyambungkan kita dengan sahabat Rasul itu ada. Ya. Apa itu? Ya, dengan kita selalu mendoakan mereka dan meneladani hidup mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Jangan jadikan dalam hati kami ada penyakit ghil, benci, dendam kepada sesama orang Islam. Dua itu aja Pak, mendoakan yang sudah berlalu ya, dan berkasih sayang terhadap yang masih hidup. Jangan kita dendam, jangan kita benci kepada sesama umat Islam. Tidak boleh, karena itu yang menghalangi kita dari kebaikan dunia akhirat nantinya. Ya. Baik, Allah alam bisawab, jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang